Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang sistem pernapasan manusia dan hewan. Kami dari anggota kelompok 8 yang memiliki anggota yang pertama ada Alia Rahmi Azkia, yang kedua ada Haryati, yang ketiga ada Kurniawan Tri Raharjo, yang keempat ada Muhammad Ahdi, yang kelima ada Muhammad Fakhruzi Kadli, dan yang keenam ada saya sendiri yaitu Yuda Dwinata Setiawan. Sistem pernapasan pada manusia. Struktur sistem pernapasan terdiri dari antara lain sebagai berikut: hidung, faring, trakea, bronkus, dan bronkiolus alveolus. Hidung, tempat pertama kali udara masuk disaring oleh rambut-rambut di lubang hidung. Faring adalah percabangan antara saluran pencernaan (esofagus) dan saluran pernapasan (laring dan trakea). Pada percabangan ini terdapat klep epiglottis yang mencegah makanan memasuki trakea. Trakea terdiri atas susunan cincin-cincin tulang rawan. Fungsi trakea ada di bagian lendir. Lendir ini berfungsi menahan benda asing yang masuk sebelum akhirnya dikeluarkan dengan gerakan sila yang terdapat pada membran sel epitel, bronkus, dan bronkiolus. Setiap bronkus terhubung dengan paru-paru sebelah kanan dan kecil. Bronkus bercabang-cabang lagi. Cabang yang lebih kecil disebut bronkiolus. Dinding bronkus juga dilapisi lapisan sel epitel selap lisindris bersila alveolus berbentuk bala-bala mungil yang diliputi oleh pembuluh darah epitel pipih yang melapisi alveoli, memudahkan darah di dalam kapiler darah mengikat oksigen dari udara dalam rongga alveolus. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakhruzi Kadli, kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan penyakit-penyakit pada sistem pernapasan. Yang pertama, asfiksi, terganggunya pengangkutan oksigen, penyumbatan saluran pernapasan. Sinusitis, peradangan pada rongga hidung bagian atas. Salesma, hidung tersumbat, ingus mengalir, bersin-bersin, serta tenggorokan terasa gatal. Selanjutnya, flu atau influenza, hidung beringus, bersin-bersin, tenggorokan meradang, sakit kepala, demam, otot terasa sakit dan lelah. Selanjutnya, bronkitis, peradangan pada lapisan dinding bronkus cabang tenggorokan yang disebabkan oleh infeksi virus. Peradangan ini menimbulkan batuk yang dalam, menghasilkan dahak berwarna abu-abu kekuningan dari paru-paru. Terima kasih Muhammad Fakhruzi Kadli. Baiklah, nama saya Haryati akan melanjutkan materi tentang penyakit-penyakit pada sistem pernapasan manusia. Penyakit asma, yaitu penyempitan saluran pernapasan utama pada paru-paru. Pemicu serangan asma umumnya karena reaksi alergi terhadap kondisi lingkungan, misalnya terkena debu atau hawa dingin. Selanjutnya ada tuberkulosis atau TBC, yaitu pada bagian dalam alveolus terbentuk bintil-bintil karena terjadi peradangan pada dinding alveolus. TBC bisa disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Selanjutnya ada pneumonia, yaitu peradangan pada paru-paru, khususnya pada alveolus yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur. Selanjutnya ada pleuritis, yaitu peradangan pada selaput pembungkus paru-paru atau pleura. Pleuritis dapat timbul karena infeksi paru-paru atau organ yang berdekatan dengan paru-paru. Yang terakhir ada emphysema, yaitu susunan fungsi alveolus yang abnormal atau tidak normal. Baiklah, untuk materi selanjutnya tentang pernapasan invertebrata akan disampaikan oleh Kurniawan Tri Raharjo.
Sistem pernapasan pada hewan invertebrata terbagi menjadi yang pertama, sistem pernapasan pada moluska. Moluska yang hidup di darat, contohnya bekicot, bernapas menggunakan paru-paru, sedangkan moluska yang hidup di laut, contohnya kerang, bernapas dengan insang. Yang kedua, sistem pernapasan pada echinodermata. Hewan-hewan echinodermata, contohnya bintang laut, landak laut, mint timun laut. Ketiga hewan tersebut bernapas menggunakan insang kulit. Yang ketiga, sistem pernapasan pada Arthropoda. Filum Arthropoda meliputi 3 kelas, yaitu Crustacea atau golongan udang dan kepiting, bernapas menggunakan insang. Yang kedua, Myropoda atau golongan laba-laba dan kalajengking, bernapas dengan paru-paru buku. Yang ketiga, Insecta atau golongan serangga, bernapas dengan trakea. Selanjutnya akan disambung oleh Almi Raski Askia. Materi selanjutnya adalah sistem pernapasan pada vertebrata. Vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Hewan vertebrata dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama ikan, amfibi, reptil, dan yang terakhir adalah apes. Ikan bernapas menggunakan insang. Pada ikan bertulang rawan seperti ikan hiu dan ikan pari, mereka memiliki 5-7 pasang insang. Sedangkan pada ikan bertulang sejati atau yang lebih kita kenal dengan istilah teleostei, mereka memiliki 4 pasang insang yang dilengkapi penutup. Penutup berfungsi dalam menyimpan oksigen, sehingga ikan dapat tetap hidup di wilayah yang kekurangan oksigen. Yang kedua, amfibi. Salah satu contoh amfibi ialah katak. Katak saat berbentuk larva, ia bernapas menggunakan insang luar. Saat berbentuk berudu, ia bernapas menggunakan insang dalam. Dan katak juga bernapas menggunakan paru-paru dan kulit saat menjadi katak dewasa. Dan yang ketiga, reptil. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Namun, pada kura-kura, mereka juga dibantu dengan lapisan kulit tipis dengan banyak kapiler darah yang terdapat di sekitar kloaka. Dan yang terakhir adalah apes. Apes bernapas menggunakan paru-paru. Namun, pada burung mereka juga dilengkapi oleh kantong udara atau yang lebih kita kenal dengan istilah saccus pneumaticus. Kantong udara ini membantu mereka dalam bernapas saat sedang terbang di udara. When you in the morning thinks of what a precious villager it is so be alive to break, to think, to enjoy, to love the mic that die count. Jadi dari pelajaran sistem pernapasan kita dituntut untuk lebih mensyukuri lagi apa yang telah Tuhan berikan. Sekian dari kelompok 8, salah hilap mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.